Kita lahir di muka bumi ini tidak ada satu benang pun di badan kita. Kemudian Allah memberikan kita pakaian, Allah memberikan kepada kita kekuatan. Hari ini kita punya istri mungkin lebih dari satu. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, itu dari siapa? Itu semua dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang berikan rezeki kepada kita. Itu titipan yang Allah berikan. Titipan Allah bukan hanya sebatas kerjanya kita, bukan sebatas kecerdasan kita. Berapa banyak orang yang cerdas, berapa banyak orang yang giat bekerja, tapi rezekinya gitu-gitu saja. Ya, tidak lain, ini semua merupakan pemberian dari Allah Rabbul Alamin. Dan Allah yang maha tahu siapa yang berhak diberikan, siapa yang tidak berhak untuk diberikan. Saya sering menyampaikan logika. Ada seseorang yang dia dipinjamkan sebuah barang, mobil misalnya, selama 1 bulan. Setelah dipinjamkan mobil selama 1 bulan, dia minta kembali mobil tersebut. Orang yang dipinjamkan mobil, sebelum mobil itu dikembalikan, dia cuci, dia isi bensin full, mungkin dia ganti oli. Dia begitu senang, dia begitu bersyukur karena telah dipinjamkan mobil selama 1 bulan. Dia akan cerita kemana-mana, Masya Allah, tetangga saya baik sekali, 1 bulan saya diberikan mobil olehnya. Kemudian dia mengambil. Pernah nggak kita protes? Pernah nggak kita mengatakan, akhi, ini sudah jadi milik mobil saya? Nggak ada orang kan berkata demikian kecuali dia sudah gila. Dia lepas mobil tersebut dengan lapang dada karena dia sadar itu dititip oleh Allah. Sekarang kita tanya para hadirin dan hadirat pada diri kita sendiri, siapa yang lebih berhak untuk mengambil titipan? Apakah Allah yang telah menitip kepada kita, atau orang yang tetangga kita tadi yang menitip barang kepada kita? Siapa yang lebih berhak untuk mengambil? Siapa yang lebih berhak? Kalau seandainya kita begitu bersyukur tetangga kita mengambil kembali mobil yang dia pinjamkan kepada kita selama 1 bulan, seharusnya kepada Allah lebih harus kita pasrah untuk memberikan. Karena ketika mengambil sesuatu dari kita, mungkin Allah akan mengganti yang lebih baik. Mungkin Allah ingin menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih memberikan mudarat untuk diri kita. Ini yang harus kita tanamkan. Makanya Rasulullah mengajarkan doa tadi. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepada saya dari musibah yang kau berikan. Jadi justru para hadirin, ketika musibah yang Allah berikan kepada kita, sampai kita meninggal belum Allah berikan jawabannya dari permintaan kita, kita sadar nggak? Kelak di yaumul qiyamah kita melihat ini pahala kesabaranmu, ini berkah, atau ini daripada kebaikan engkau bersabar ketika aku memberikan ujian, aku memberikan cobaan, sehingga dengannya terhapus semua dosa-dosamu, dengannya engkau masuk ke dalam surga. Di situ kita baru sadar, ya Allah, kenapa engkau tidak berikan seluruh hidupku ujian dan cobaan supaya aku bisa mendapatkan tempat yang lebih tinggi dalam surga, karena begitu besar pahala yang didapatkan. Oleh karena itu para ulama salaf berkata, janganlah kalian merasa susah ketika kalian mendapatkan musibah. Justru musibah itu merupakan kenikmatan kepada kalian, karena dengannya Allah mengampuni dosa kalian, dengannya Allah mengangkat derajat kalian. Wa akhlif li khairan minha. Gantikanlah ya Allah apa yang telah engkau ambil dariku. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, saya seorang wanita yang sudah tua, dan saya juga punya anak, siapa yang mau dengan saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummu Salamah, ya, engkau tua, aku juga sudah tua. Anakmu juga anakku. Dilamar Ummu Salamah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang terbaik di muka bumi ini. Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak suka seorang wanita diperistrikan oleh laki-laki yang paling hebat di muka bumi ini? Kesabaran, Allah ganti yang lebih baik. Abu Salamah adalah laki-laki yang baik, tetapi karena kesabarannya Allah mengganti yang lebih baik. Tetapi kata Rasulullah, walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian terlalu terburu-buru. Ketika punya masalah pinginnya hari ini langsung selesai. Justru semakin panjang masalah tersebut, walaupun kita nggak cari, namun kalau itu yang Allah takdirkan kepada kita para hadirin, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab.